Wah, ini berita baru nih Mas. Apaan tuh? Saroni balik lagi katanya, menjabat lagi. Saroni is back ya? Tuh, kemarin habis di demo besar-besaran, sekarang dia balik lagi menjabat. Emang nggak ada yang, apa ya, nggak ada yang bisa gantiin dia tuh gimana sih Mas? Buat posisinya gitu? Emang tahu ada berapa orang jumlah anggota DPR? Kalau lihat dari gedung yang gede itu sih, paling 300, 400? Belum tepat. Belum tepat. 500? Dikit lagi. 550? Belum, yang benar tuh 580 bro. 580? 580 anggota DPR RI. Nah, kenapa 580 tuh? Sama kayak episode kemarin nih. Kenapa 580? Kenapa nggak 600 gitu biar genap? Tanggung 20 lagi Mas. Kenapa nggak 512 ya sekali kayak RAM ya? Wah benar, kayak RAM HP. RAM kan lagi mahal sekarang, 512. Nah ya kenapa tuh Mas? Kenapa harus 580? Bener ya, kenapa juga? Kenapa kok 580 ya? Kira-kira itu angkanya dari mana gitu ya? Nah ini gimana tuh Mas? Wah, udah pusing aja. Oh, belum apa-apa udah berat kali ya benar ini. Angka-angka ini bisa. Ya nggak tahu juga sih. 580 itu karena ya udah diatur dalam undang-undang ya. 580. Nah, 580 ini sama kayak kemarin apa wangsit juga atau apa? Hitung-hitungannya atau mungkin sekarang dia sholat istiqoroh. Ada gimana Mas? 580 ini sama kayak kemarin di ujung-ujung ini wangsit lagi. Kayaknya sih 580 tuh ini bro. Presiden kan kita kan ke-8. Ada presiden 8. 5-nya dapat dari mana nih? Pancasila. Oh, benar masuk barang. 580. 580. Ya. Nolnya Sekali aja nggak berguna. gimana saya? Nggak, sebenarnya kalau 580 itu sih relatif aja karena memang udah diatur di undang-undang lama. Tapi kira-kira inilah. Kalau kalian sendiri nganggapnya 580 itu kebanyakan, kurang atau kayak mana? 580 sih menurut saya buat masyarakat Indonesia yang berapa ya? 280 juta, 270 juta. Kedikitan sih Mas. Kedikitan. Dikit ya? Banyak lah emang Kan penduduknya aja banyak Mas. Oke, penduduk banyak ya. Kalau pengen merepresentasikan tuh semuanya banyak, kenapa nggak dibikin 1000 sekali ya? Banyakan juga sih. Kebanyakan juga ya. Takutnya lesehan ya di gereja DPR ya. Iya. Ada lesehan, kursinya nggak dapat. Ya tapi kalau ngitung kursi DPR, yang bahasa Bekasinya ses assembly lah ya. Apa Mas? Bahasa Bekasinya apa dia? Ses assembly, ukuran parlemen gitu. Baru tahu nggak Bekasi? Bekasi bahasanya. Bahasanya Jaksel ya. Kata-katanya bagus sekarang. Oke. Nah itu kan ada rumusnya sama yang kemarin tanda perak. Untuk ngitung dia ngitung itu kira-kira filosofinya itu dari ini volume jantungnya manusia. Gimana maksudnya? Gilbert Law. Jantung bisa bekerja. Iya, volume jantung manusia dibandingkan badannya itu kan akar 3. Akar 3 dari 275 itu kira-kira kalau kita ngitung dulu di SPD itu 613 kursi. Berarti sekarang pulang dong. Sekarang kan berapa? 58. Kurang kalau DPR, tapi kalau digabung sama DPD kan lebih 700 lebih 700 lah. Tapi ada dua lah kira-kira metode penentuan ukuran parlemen itu. Pertama tadi lewat akar 3 bisa itu dari patokan Root law ya. Root law gitu. Nah ada juga yang nyarankan dihitungnya tidak dari jumlah penduduk, tapi penduduk aktif. Nah, yang disebut penduduk aktif itu dia tingkat melek huruf sama angkatan kerja. Nah kalau tingkat melek huruf sama angkatan kerja itu dihitung ya, misalnya angkatan kerja kita itu sekitar 55% sampai 60% itu, tingkat melek huruf kita sekitar 92% itu, anggota DPR itu idealnya sekitar 450 lah, tapi ya 580 kan ada di rentang antara 450 sampai dengan 613. Tapi oke lah, itu biasanya bukan jadi patokan utama, itu kayak riset yang dilakukan oleh DPR untuk mengukur size of assembly di banyak negara. Nah itu tidak ada yang
kurang dari setengah jumlah itu dan tidak ada yang lebih kira-kira 2 kali lipat dari situ asumsinya secara umum. Tapi ada juga model lain kayak model Amerika, Jerman gitu ya, yang menentukan sejak awal. Ya udah langsung aja tentukan Amerika misalnya 435 yang anggota DPR, House of Representative-nya itu. Kalau Jerman itu 630 terakhir di undang-undang tahun 2025 itu. Jadi bebas saja kita tentukan mau 580 mau berapa. Tapi Mas, kalau bebas itu gimana kita bisa jamin konstitusionalnya? Nanti dianggap bilang nggak konstitusional lagi. Nah yang penting kan ada akal demit gitu kan. Iya, yang penting ada akal demitnya aja. Ada riset, ada kajian yang menentukan bahwa kita tuh mau pakai yang mana. Nah selama ini kan tadi kira-kira pertanyaannya kenapa muncul 580, kenapa muncul angka itu kan publik nggak pernah tahu lah. Publik tuh nggak pernah tahu. Tapi sejarahnya kira-kira gini. Dulu itu kan 99 kursi kita pas tuh 500 sesuai Pancasila tadi ya. Naik 550 itu di pemilu 2004. Nah pemilu 2004 itu dikasih kursi 550 dibagi yang daerah penduduknya jarang itu keterwakilannya 425.000 satu kursi. Yang penduduknya padat ya, yang penduduknya jarang itu 325.000 kursi minimal, maksimal 425.000. Nah waktu itu KPU-nya kesulitan tuh, karena dihitung-hitung itu nggak pas lah, kira-kira kursinya kurang 10. Makanya di 2009 naik jadi 560, naik 10 kan. Nah waktu itu, terus di 2014 tetap 560 juga, tetap gak berubah. Nah waktu itu kita SPD jadi tim ahli pemerintah untuk undang-undang, diminta simulasi naik jadi 575. Nah kenapa naik 15 itu? Sebenarnya waktu itu kita usul bahwa kan daerah-daerah itu ada yang timpang tuh, ada yang kelebihan, ada yang terlalu murah kursinya, kira-kira kayak gitulah. Jumlah penduduknya. Ya kalau dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Dulu itu sih kita hitung kurang 19 kursi untuk memulihkan keterwakilan daerah-daerah yang kurang. Kayak waktu itu Kepulauan Riau, Sulawesi Barat itu kurang. Nah, ditambah 19 usul kita waktu itu kalau memang mau ngitung secara matematik. Tapi waktu itu disepakati 15 dan akhirnya kursi DPR 2019 itu jadinya 575. Naik lagi 2024 itu jadi 580 karena Papua itu. Penambahan daerah baru. Nah, itu sejarahnya. Oke. Berarti itu basis hitungannya itu berdasarkan jumlah penduduk atau sebenarnya jumlah wilayah Mas? Maksudnya kan kalau misal secara jumlah penduduk kan relatif kita tuh pertumbuhannya nggak begitu tinggi lah, nggak signifikan lah. Misalnya dari pemilu ke pemilu kan. Kalau misalnya tadi ada dari 575, terus dari 512, 575, jadi 580. Dan penambahan provinsi kemarin di Papua dan lain-lain. Artinya kan sebenarnya dari jumlah penduduk atau jumlah wilayahnya sih. Ya kalau kita ngitung apa dulu nih? Kalau kita ngitungnya itu berapa ideal jumlah kursi, tadi lebih baik disepakati aja berapa jumlah kursi, karena kalau nambah terus kan juga. Nah, kalau misalnya penduduk Indonesia nambah terus berarti kursinya nambahan juga dong. Setiap pemilu. Nah itu lebih baik ditetap aja fix berapa 500, 550 atau 580. Sekarang ini terakhir nih nggak ada nambah lagi nih misalnya kayak gitu. Nah itu baru kita bicara namanya alokasi kursi. Nah alokasi kursi itulah yang kemudian dihitungnya setiap provinsi itu dapat berapa kursi. Jadi suara gitu kan? Ya dibagi itu baru kita sepakati apakah jumlah penduduk aja atau berdasarkan juga tadi wilayah gitu ya, atau berdasarkan tadi juga demit gitu dihitung kan kita nggak tahu. Iya ya, berarti kan kalau kayak gitu kan Bos lebih berdasarkan jumlah juga penduduknya ya. Ya rata-rata dihitung berdasarkan jumlah penduduk lah, karena kita bicaranya DPR kan. Kalau DPD kan udah jelas tuh. Pokoknya daerah fix ya. Fix setiap provinsi dapat 4 ya. Berarti itu menang Jawa dong Mas. Berarti benar dong. Politik Jawa is key ya. Jawa kunci. Adalah kunci ya benar. Orang PKI ya. Salah. Ya kalau dibilang
Jawa menang atau enggak ya normalnya kan gini, kira-kira ya. Ya. Kalau jumlah penduduknya banyak terus kursinya banyak, Hmm. normal Pak. Tapi kan ini kan soal proporsionalitas mas, keadilan. Buat saya sebagai orang Sumatera ini gimana ya? Ya beranak lah yang banyak. Beranak tapi sama orang Jawa ya. Ya enggak, maksudnya kan kita bisa sepakat apakah itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk aja atau dengan luas wilayah. Tapi gini, kalau kita melihat data lagi ini, jumlah penduduk Jawa itu sekitar berapa? Kalau hitungan gua itu sekitar 55% lah Jadi populasi. Total populasi Indonesia. total populasi di Indonesia, 55%. Tapi Jawa itu dapat kursi sekitar 53%. Jadi Jawa itu harusnya dapat 323 kursi. 300 6 provinsi Jawa itu cuma dapat 306. Artinya kurang 17. Masih kurang itu mas. Kurang 17 kalau dihitung dari jumlah penduduk. Hmm. Nah, pertanyaannya kan waktu itu di Undang-Undang 7 tahun 2017, waktu kursi nambah 15, Jawa Barat itu kurang kursinya, kurang 11. Banyak nih pengorbanan orang Jawa Barat ya. Semacam lah, ada orang Sunda, orang Jawa, orang macam-macam orang Jawa Barat. Jawa Tengah kira-kira kurang 1 lah. Jawa Timur juga kurang, Banten juga kurang, Ya. DKI juga kurang. Nah, kurang 17 total. Nah, 17 itulah yang kemudian diberikan ke asumsinya ke luar Jawa. Jadi waktu itu memang udah waktu nambah 15 kursi Jawa nggak usah ditambah lagi walaupun kurang. Jadi yang dikasih itu waktu itu Sulawesi Barat, Kepulauan Riau karena harga kursinya paling tinggi. Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Pokoknya daerah-daerah luar Jawa itu mendapatkan penambahan kursi 3 itu untuk Kalimantan Utara karena waktu itu dia provinsi baru. Nah itu akhirnya kan Jawa sudah dicukupkan lah. Padahal itu juga masih di bawah. Nah tapi kalau gua sendiri ngelihatnya dikotomi antara Jawa luar Jawa itu enggak terlalu relevan kalau kita bicara tadi maksudnya Apa itu? NKRI. Oh, NKRI. Pemuda Oslo maksudnya? Negara NKRI. Karena kita bicara representasi penduduk ya. Nah, kalau bicara representasinya wilayah ya di DPD. Oke. Tadi pengen nanya mas, tadi di luar harga kursi tinggi itu maksudnya gimana tuh mas? Nah, harga kursi tinggi itu kira-kira satu kursi itu mewakili berapa penduduk? Satu kursi oke. Satu kursi mewakili berapa penduduk. Nah, waktu kita diminta simulasi alokasi kursi tahun 2022, waktu itu kan ada Perpu tahun 2022. Ini yang termasuk yang paling mahal itu dia di provinsi, ini kita bicara provinsi ya. Oke. Provinsi Banten. Banten. Paling mahal. Paling mahal. 52.000 kampungnya Satria. Satu kursi 500. 552.053, tapi ini berdasarkan data penduduk 2022. 2022. Terus DKI 535, Jawa Barat 534.000. Kepulauan Riau masih mahal 525.000. Dulu tuh Kepulauan Riau tembus sampai 630.000 satu kursi. Untuk menang ya, untuk jadi. Untuk mendapatkan kursi itu berarti harus sekitar 600. Iya, enggak sampai sih kan rata-rata populasi itu kalau dihitung hak pilih kan 70%. Nah, harga kursinya sekitar 70% dari 630.000. Karena itu kan penduduk kan dari bayi yang baru lahir sampai lansia. lansia. Iya. Jadi apa namanya? Kalau nyambung yang kemarin ya, kan kita juga sempat ngobrolin tentang ambang batas gitu ya. Apa namanya, dari sekian banyak dan jumlah suara harga satu kursi itu mas ya, dengan 4% yang kemarin itu berarti memang banyak ya yang terbuang pada akhirnya. Ya. Oh berarti satu kursi itu mewakili berapa nih misalnya Banten? 552.000. Rata-rata secara nasional itu kursi itu 474.000. Oh pantas mas, suara kita nggak didengar sih. Satu orang naungin 400.000 orang sih, pantas nggak didengar sih. Wajar. Admin Shopee kayaknya juga nggak sanggup ngeladenin 400.000 orang.
begitu ya? Ya, Kan ada selalu ada mekanismenya, Bro. Oh, ada mekanismenya. Ada dong. Maksudnya kan satu anggota DPR DPR RI dia kan bukan cuma ya kayak dia mewakili sejumlah populasi ya untuk proporsionalitas, tapi kan dia juga punya instrumen yang melingkupi dia sebagai fungsinya sebagai representatif. Ya, tapi kalian ngerasa penting nggak sih? Maksudnya Ah, anggota iya. DPR. Wah, gua misalnya Apa? Satria di orang Banten. Nah, kan misalnya kalau dia ngaku orang Saya Banten. imigran Banten. Ya, tapi kan tinggal di Banten. Penting nggak misalnya, gua orang Banten nih, ternyata kurang kursi gua. Nah, Makasih Leo. gua nggak- Ada warkop Iklan gini ya. ini kan Ada iklannya ya. promosi. Ada promosinya ya. gua nggak dikasih. Wah. Beda Mas. Biasanya sih gimana ya? Emang tuan rumah di sini nggak dihargai. Aduh. Emang Nggak, tapi lu ngerasa, misalnya lu orang Jawa Barat kan, bener nggak? KTP masih DKI sih mas. Oke, kata PDKI. Tinggal doang di Jawa Barat. Nah, ini contoh. Contoh ya. Pak Pramono. Nanti saya ke Jakarta lagi dong. Ini yang bikin Padat. Padat. Nah, maksudnya ngerasa penting nggak? Misalnya katakanlah lu orang DKI, kayak orang Jawa kan sama-sama kurang. Harusnya ya, maksudnya sama-sama kursinya kurang di DPR. Banten juga sama. Ngerasa penting nggak? Atau ya udahlah percuma juga gitu loh. Nah itu gimana saya ngerasa kok nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama saya ya, Nah. kursinya segini maupun segini kayak apa Nggak ada bedanya? bedanya. Nggak ada yang saya rasain secara langsung sih mas. Nah, ya itu maksudnya kan kadang-kadang kita juga ngelihat sering di kajian-kajian SPD yang kemudian orang nanya terus kalau timpang Ya. emang kenapa? Ya, kita juga oke lah, maksudnya mungkin itu sesuatu yang nggak langsung kena ke warga masyarakat ya. Tapi kalau kita ngelihat misalnya, lu bayangin aja satu anggota DPR itu sekali reses berapa ratus juta bos. Oh dapat duitnya mas? Nah, Pasti dong. Reses itu berapa kali? 700 juta. 700 Reses juta? itu bisa sampai 5 kali setahun. 5 kali setahun. Ya kan. Sekali Kan reses. kemarin ribut-ribut itu kita jadinya tahu kan. Dan 300 itu loh yang kemarin 300 itu. Kan awalnya kayak 400 juta terus naik jadi 700 juta. Bisa 4 sampai 5 kali. Itu kan harusnya dana yang dipakai untuk turun ke daerah. Fungsinya kan bawa duit dong. Betul, 700 juta sekali reses. Belanja lah dia di sana kan. Betul. Maju kan ekonomi kan. Putar duitnya di sana. Putar uang lah. Ah, ah. Belum dana-dana kunjungan dapil yang lain kita nggak tahu ya, maksudnya kan belum lagi akses ke pembangunan. Oh iya. Karena kan anggota DPR bisa langsung minta ke kementerian. Ya. Daerah saya misalnya jalannya rusak, daerah saya ini program nasional, ya, segala macam lah. Atau misalnya datangkan ini ada program strategis nasional, wah di dapil saya dong, gitu. Ya. Karena dapil saya ini sentral ini, misalnya gitu. Nah itu kan, Sekarang gitu juga sih Mas. ya akses terhadap duit pembangunan itu ada juga dimiliki oleh anggota DPR. Meskipun mereka nggak Asumsinya kalau makin banyak sesuai dengan representasi kan, kalau orang Amerika sih ngerasanya karena dia bayar pajak dia harus punya perwakilan kan. Kita kan bayar pajak juga tapi ngerasa nggak diwakili mungkin. Betul. Tapi ya intinya kira-kira kacamata ya. Intinya kacamata. Mama udah. Aduh. Genjer banget. Aduh, sorry ya. kacamata. Ya kan? 11 kali 11 Ya. 580. Ya. Jumlah anggota DPR. Aduh. Bapak ini. Ibu kota. Nah itulah kira-kira kalau gua ngerasa bahwa memang agak ya kalau di negara-negara yang negara besar lah ya, demokrasinya mapan itu soal keadilan itu dinilai bahkan dari perwakilan sendiri gitu. Karena dia bicara soal akses, dia bicara soal program, bahkan dia bicara soal kue pembangunan yang bisa langsung dibawa untuk ke kesejahteraan daerahnya masing-masing lah. Itu dari tadi intinya kacamata. Yang baik kan semakin banyak anggota dewan semakin banyak Harusnya. akses yang bisa memperjuangkan kesejahteraan di daerah. Bener, masalah kayak miris banget kayak kemarin tuh kan kita dapat kabar cukup
miris lah, ada satu. Ini boleh ngerol? Boleh dong. Boleh. Maksudnya ada satu. Enggak, gue mempersilahkan Sar. Oh, gitu. Silakan Mas. ada satu adik kita lah ya dari Indonesia Timur gitu. Kemarin, maksud gue heran aja kenapa kok bisa sampai nggak ada yang bisa membantu gitu, sampai buat sekolah susah, sampai dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu kan kayak gue mempertanyakan banget pemerintah daerahnya, terus orang yang mewakili daerah tersebut kayak gimana? Apakah nggak dengar aspirasi Iya. bocah tersebut? Ya maksudnya itu kayak keterlaluan sih. It's too much bro. Jaksel ya. Jaksel banget. Berarti kalau sekali reses 700 kali setahun 5 kali Mas ya? Ya, bisa sampai 5 kali. Wah, itu 4 satu sampai 5 kali. satu anggota berarti kan? Selain dana reses tuh ada dana apa lagi sih Mas? Yang didapat DPR yang seharusnya disalurkan lagi, diputar lagi ke masyarakat? Yang gua tahu sih baru reses ya. Baru reses. Tapi dulu ada anggaran untuk anggaran dapil, kunjungan dapil. Itu ada. Banyak sih. Intinya apa yang melingkup di fungsinya Mas? Iya, Kayak dia kunjungan. maksudnya kan dari reses aja orang asumsinya anggota DPR bawa uang dong 700 juta ke daerah lah, entah bikin acara apa, menyerap aspirasi warga, itu kan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Dari situ efek langsungnya mulai berasa. Terus belum lagi kalau kemudian dia bisa akses tuh. Kan anggota DPR juga sering tuh, banyak juga yang baik-baik, misalnya saya minta beasiswa dibagiin ke dapilnya. Ya, terlepas itu apakah bisa tepat sasaran atau enggak, lepas ya, tapi ada sumber daya dari APBN, dari negara yang bisa diambil oleh anggota DPR dan itu memang disalurkan ke masyarakat. Sekarang kan banyak, mau itu bantuan traktor, mau itu bantuan apa segala macam, itu anggota DPR bisa akses, dan banyak anggota DPR juga yang melakukan itu Di akhir-akhir jabatan. di akhir-akhir makin banyak. Makin banyak. Menjelang pemilu tepatnya makin banyak. Oh, Ya itu anomalinya gitu sih. biar dipilih lagi gitu ya Mas? Ya. Oke. Kira-kira begitu. Rahasia umumnya. Berarti kalau misalnya saya nyalon nih Mas, berarti bisa. Kalau misalnya pengen gampang menang, ibaratnya cari yang suara kursinya murah dong. Jadi lebih gampang lah intinya. Apakah berpengaruh kayak gitu sih Mas? Ya nggak satu-satunya variabel sih. Bisa jadi kan ya lu gede besar di Bekasi atau di Jakarta ya, misalnya kayak gitu, lu punya banyak kenalan, jaringan kenalan lu banyak segala macam, tapi tiba-tiba lu ditaruh di dapil Jawa Timur kan percuma juga. Atau taruhlah di dapil yang harga kursinya murah kayak Kalimantan Utara, lu mau dipilih sama siapa? Mereka Lele misalnya, kita nggak tahu. Sama warga IKN. IKN, Kaltim misalnya kan. Ya itu tetap bisa jadi satu variabel bahwa ya rasa-rasanya kok nggak adil kalau kemudian di satu wilayah itu diwakili oleh katakanlah 170.000, 200.000, tapi di wilayah lain diwakili satu kursi itu diwakili oleh 500.000. Dan ketimpangannya itu terlalu jauh. Nah sebenarnya kalau ideal itu kan sebenarnya kita bicara supaya setiap daerah itu kurang lebih sama. Kan kalau persis sama nggak mungkin. Ya idealnya itu kira-kira banyak lah instrumen yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan itu, memproporsionalkan alokasi kursi antar satu provinsi dengan provinsi yang lain gitu. Kita sempat ngitung kalau bisa itu sebenarnya marginnya. Ya tergantung, kalau misalnya margin kayak di negara-negara yang sangat toleran dengan deviasi sebutannya ya, itu bisa sampai 20-25% atas bawah lah kira-kira. Ya. Kalau yang ketat kayak Amerika sebisa mungkin 0. Jadi benar-benar setara loh. Orang utara, orang selatan gitu ya, orang negara bagian manapun kalau bisa dia punya setara. Kita juga prinsipnya kan opop sama, satu suara satu nilai kan, satu suara satu nilai kira-kira. Nah sebenarnya kalau udah opop kan sama dengan ya. Orang dari Aceh sampai dengan Papua kan punya nilai keterwakilan yang sama. Tapi kan kalau sama persis agak susah lah, makanya kemudian diatur lah kira-kira standar deviasinya berapa. Idealnya sih kalau menurut gue 15%, ya di luar provinsi-provinsi yang memang kita kecualikan.
kayak Kalimantan Utara, Papua Selatan gitu ya, Papua pegunungan gitu kan, itu memang jumlah penduduknya minim. Tapi karena dia provinsi, dia harus dapat minimal 3. Walaupun dalam satu provinsi ibarat cuma ada 2 keluarga gitu, 2 kakak, tetap 3 kursi. Ya nggak se ekstrim gitu. Juga sih, Bang. Tapi maksudnya Papua Selatan lah ya. Papua Selatan tuh waktu gua ngitung dulu alokasi kursi waktu Perpu itu jumlah penduduknya 520-an ribu. 520.000 kan harusnya 1 kursi aja. Tapi karena kita sistem pemilunya proporsional dan dapil itu minimal, dapil itu setidak-tidaknya provinsi, nah maka dia harus dikasih 3. Kalau 1 kan jadinya sistem pemilunya distrik dong, majoritarian. Nah itu yang kemudian kenapa 1 provinsi itu minimal 3, karena untuk menjaga sistem proporsional tetap terpenuhi kira-kira. Gitu, jadi minimal harus setiap provinsi dapat 3. Ya. Mau berapapun jumlah penduduknya minimal dia dapat 3. Nah Kalau di kita kira-kira gini, kita itu nggak pernah clear untuk menentukan beberapa hal yang sebenarnya kan ini instrumennya sangat matematis ya, sangat gampang lah kira-kira kayak gitu. Dalam titik tertentu gampang, memang yang sulit itu kan deal-deal politiknya kira-kira gitu. Nah secara matematik kan ini bisa dihitung, banyak instrumen atau formula yang bisa kita gunakan. Kita itu harusnya sepakat di awal itu metode hitungnya pakai apa sih? ya. Kira-kira. Terus setiap provinsi minimal berapa? Tadi kan disepakati misalnya setiap provinsi 3. Metode hitungnya pakai apa? Terus kemudian ini dievaluasinya berapa tahun sekarang? Karena kan penduduk kan bisa jadi pindah-pindah. Walaupun KTP-nya Jakarta, tinggalnya di Bekasi misalnya. Nah lama-lama kan, Maaf Pak Pramono. nah maksudnya kan orang mobilitas pindah-pindah. Ada yang kemudian tingkat pertumbuhan penduduk provinsi tertentu tinggi, ada transmigrasi misalnya. Sehingga setiap idealnya kalau kita ikut beberapa negara itu 2 kali pemilu. Bisa jadi kayak Amerika itu 10 tahun sekali. Untuk melihat Untuk ini, di alokasi ulangnya gitu. Macam-macam, ada yang setiap 5 tahun juga ada yang setiap 8 tahun ada yang setiap 2 kali pemilu ada yang 10 tahun. Nah kita harus sepakat itu. Nah kita itu kan PR-nya setiap kali revisi undang-undang pemilu ribut soal kursi, ributnya sama dari dulu sampai sekarang, selesai. Ya Jawa, luar Jawa, ya dapil Superman kayak misalnya. Baru double Superman ya. Ya, kan ada tuh dapil Superman itu dia Bogor sama Cianjur, dapil Jawa Barat 3. Nah karena itu kota Bogor itu kan dikelilingi Kabupaten Bogor. Nah itu sama Kabupaten Cianjur. Ya. Lengkap jatuhnya gitu. Nah itu makanya perlu Superman kan. Dapilnya itu lompat kira-kira, disebutnya dapil Superman kira-kira. Atau beberapa provinsi-provinsi lain yang kemudian kita sepakat, kita bisa loh kemarin menyepakati bahwa ke Jawa nggak usah ditambah. Kira-kira kayak gitu. Ada juga usulan misalnya, yaudah 50-50 deh bagi Jawa luar Jawa. Buat gua relevansinya apa Jawa luar Jawa? Wong di Jawa aja orang se-Indonesia Raya ada gitu loh. Kan kita bicara keterwakilan penduduk Indonesia yang tinggal di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Selatan, Sumatera sampai Papua. Jadi menurut gue ya bagi aja berdasarkan jumlah penduduknya dengan beberapa pengecualian kayak tadi provinsi-provinsi yang kurang dari 3 tetap dikasih 3. Selebihnya hitung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ya. Dan itu kayaknya harus ditetapkan dalam undang-undang. Ya. Biar dia punya kekuatan hukum yang jelas. Kan? Ya, betul. Ini yang beda sekarang. Kalau dulu undang-undang itu dia mengatur, terus kemudian menetapkan di lampiran. Ya. Lampiran undang-undang itu isinya alokasi kursi provinsi-provinsi. Ya. Nah sekarang putusan MK, gue lupa nomor berapa, itu menyatakan bahwa kewenangan alokasi kursi dan pembentukan dapil itu di KPU. Diserahkan ke KPU. Diserahkan ke KPU. Sejak 2024 juga sih kan Mas. Ya, sejak 2024 itu jadi kewenangannya KPU. Nah, undang-undang itu sekarang perlu ngatur tadi formulanya apa, deviasinya berapa persen, itu kemudian dievaluasinya setiap berapa tahun sekali, dan instrumen pengukurannya apa. Supaya nanti KPU begitu melaksanakan kewenangannya gampang. Oh ya udah kalau begini berarti dihitung berdasarkan jumlah penduduk, pakai formulanya saja lagu misalnya gitu. Terus kemudian deviasinya nggak boleh lebih dari 15%. Ya nanti KPU yang akan memformulasikan
dan menghitung itu berdasarkan jumlah penduduk yang terbaru. Dan Berarti- itu ditetapkan untuk misalnya 2 kali pemilu. Baru dievaluasi itu misalnya pemilu 2029, Ya. 2034 sama, baru dievaluasi untuk pemilu 2039 menjelang Ya. Indonesia Emas 2045. Mah, Masih. jadi selama ini belum ada itu hitung-hitungannya mas. Kan tadi kan diserahkan ke KPU, dilihat indikatornya apa aja dan lain-lain. Lebih. Berarti sebelum ke KPU, Ya ada yang itu SPD. Nah, tapi kayak Dengan ya itu tadi dengan segala kompleksitas yang ada. Hmm. Nah kompleksitas yang ada itu gini kira-kira. Kita itu nggak boleh mengurangi jumlah kursi di provinsi-provinsi dari pemilu sebelumnya, nggak boleh kurang. hanya boleh nambah tadi. Hanya boleh nambah. ya kan aneh ya itu ya. Makanya Kan formula penduduknya kan- matematiknya Iya. separuh dikasih ke SPD. Tambahan aja, kurang-kurangannya nggak boleh. Berarti ada term and condition ya. Dihitung boleh tapi ada syarat yang ketentuan. Ya mungkin ingin menghilangkan orang negatif lah kira-kira waktu itu sih situasinya di situ. Tapi dari ini gue menarik sih mas, dari yang tadinya itu diatur lewat undang-undang terus diserahkan ke KPU. Ini tuh kan lagi-lagi ya tadi sempat disinggung bahwa model hitung atau kenapa angka bisa segitu itu kan ada matematikanya tapi juga lebih besar domain ini tuh adalah ranah politik, kesepakatan. Ini kayak ngelempar masalah gitu gak sih KPU ini. Maksudnya menurut gue ya kayak akhirnya kan didistribusikan tuh bebannya gitu ke penyelenggara dan secara secara praktik itu bikin penyelenggaranya bisa bekerja dengan secara optimal nggak atau justru dia Ya, terbebani dengan kalau- macam-macam itu. Kalau Catatan. aturannya nggak spesifik tegas gitu ya kayak sekarang, ya bisa jadi KPU tersandra oleh kewenangan itu kan. Karena kan ya kita nggak pernah tahu Ya. kira-kira maksudnya nanti kan pada saat KPU nyusun, Ya. gue sih masih percaya misalnya kalau KPU pakai formula-formula yang matematis ya, apa adanya lah segala macam. Tapi kan formula yang mana? Itu pertanyaan yang pertama. Metodenya pakai apa? Standar deviasinya berapa? Kira-kira kayak gitu. Alat ukurnya apa? Nah begitu masuk pada wilayah yang itu kan pasti dikonsultasikan ke Komisi 2 DPR. Nah, itu. Ya pasti. Nah wilayah itulah yang kemudian akan menyandra KPU karena KPU nggak punya parameter di undang-undang. Tapi kalau undang-undangnya tegas, misalnya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, pakai formulanya Center Lagu, nggak boleh lebih dari 15% standar deviasinya, maka KPU kan bisa otak-atiknya di ruang itu. Karena itulah prinsip keadilan yang udah diatur dalam undang-undang. Sah. Ya. Boleh digeser-geser, boleh, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip yang tadi. Ya. Kira-kira itu ruang negosiasi sama KPU dan itu ruang politik yang menurut gua normal. Tapi kalau nggak ada batasan aturan yang jelas, ya kan bisa jadi mencong-mencong lagi. Betul. Oh, ini nitip ini, yang ini nitip itu. Nah, kira-kira Ya, Itu itu. dia. itu yang kemudian sebenarnya harus di step secara tegas di undang-undang itu aturan teknisnya seperti apa supaya nanti KPU menjalankan itu udah langsung gitu loh. Udah tahu. Udah tahu alurnya harus gimana, dan ketika negosiasi dengan DPR itu juga KPU punya pegangan kan, menurut undang-undang begini Pak, yang ini nggak bisa, tapi yang ini bisa karena tidak melanggar prinsip-prinsip ini. Ada 7 lah prinsip tadi yang perlu dievaluasi itu kayak tadi dapil Superman itu nggak boleh. Ya, itu kan melanggar prinsip integralitas wilayah lah ya kan. Kasihan bos, nggak harus terbang. Tuh. Bang, masalahnya minyaknya lagi mahal sekarang. Betul, lagi perang ya. Iya. Nah, ini lagi yang kemudian menurut gua juga satu hal yang cukup penting untuk persoalan alokasi kursi dan daerah pemilihan nanti ya. Ini kan jadi salah satu isu yang pasti nanti krusial di pembahasan undang-undang pemilu. Nah, tadi selain kemudian dia adalah memperkuat kerangka-kerangka teknisnya, itu juga harus ditarik evaluasi ke belakang. Kita juga punya sejarah, misalnya ini yang menarik kan. Kita boleh sepakat gak sepakat, di titik tertentu gue sepakat sama putusan Mahkamah Konstitusi, oke. Karena dia akhirnya mencoba meredusir unsur politik tadi yang terlalu kental, kan harusnya merit lah kira-kira akademik teknisnya dengan politiknya. Karena ini kan wilayah politik, kita juga nggak bisa menghilangkan anasir politik kan. Tapi kalau kita evaluasi dirunut ke belakang, itu alokasi kursi yang paling bagus itu 2017 undang-undang. Kenapa? Karena misalnya gini,
data-data yang ya sementara misalnya ya gua bisa tunjukkan itu, dulu memang ada kemewahan kita nambah 15 kursi. Akhirnya kita bisa menggantilah daerah-daerah yang apa namanya ininya ruang representasinya kurang. Tapi dari indikator-indikator yang ada, misalnya pakai Loss More Henry Index, pakai Galabari Index, gitu ya, pakai indeks apportionment, disproporsionalitas, itu alokasi kursi pemilu 2029 itu yang paling bagus. Yang paling bagus. Indeksnya itu paling rendah. Indeksnya itu paling proporsional lah. Kira-kira paling proporsional gitu ya. Paling proporsional. Gua ini datanya. Gua lupa terus, Nah, kita lihat ya, misalnya ini datanya nih. Jumlah kursi DPR 2004 itu 550, jumlah populasinya 214 juta. Itu indeks proporsionalitasnya LHI itu ya 4,88%. DPR 2009 itu 560 kursi, jumlah populasi kita 227 juta. Indeks disproporsionalitasnya itu 5,25%. Makin besar itu makin disproporsionalitas, makin dekat 0 itu makin bagus. DPR 2014 itu 560 kursi, populasinya 251 juta, indeks LHI yaitu 4,08. Dan di 2019 gitu ya, Undang-Undang 7 itu indeks disproporsionalitasnya 2,95. Makin bagus. Rata-rata deviasi harga kursinya itu juga turun. Kalau rata-rata deviasi harga kursi di 2004 12,75%, 2009 12,85%, 2014 11,45%, 2019 itu 8,5%. Artinya itu memang di bawah standar deviasi yang menurut gue ideal, 15%. Bisa ditoleransi. Semuanya kira-kira kayak gitu. Memang problemnya itu bukan pada alokasi kursi ke provinsi. Tapi yang tadi, ketika turunnya ke dapil-dapil, ini mencong-mencong. Kayak Jabar 3, Jabar 6 gitu loh. Kira-kira kalau begitu dibedah ke dapil memang banyak masalahnya. Tapi begitu dibagi ke provinsi, itu clear. Clear ya. Ngedapil ini nggak boleh berubah juga, itu problem. Padahal harusnya dapil juga bisa diubah-ubah. Bisa. Karena problemnya di dapil, bukan Jabar dapat berapa, bukan Jateng dapat berapa, bukan Sumbar dapat berapa. Tapi dapilnya. Walaupun itu dianggapnya ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan, itu masih ada di batas toleransi yang karena menurut Komisi Pendapilan Inggris itu kalau LHI ya, itu kalau 4 sampai 8% itu proporsional. Kita kan selalu di bawah 8, 4,8, 5,2, 4,08, terakhir di 2019 2,95 misalnya kayak gitu. 2024 ya agak bengkak lagi lah, 4% lagi karena Papua Pemekaran kan. Nah, tapi kita punya standar-standar matematik itu yang menurut gua harusnya disepakati di undang-undang sehingga nanti orang nggak berdebat itu, wah rasanya Jawa tadi kunci menang banyak dong. Enggak juga, kira-kira kayak gitu. gimana ya Mas, banyak pemuda-pemuda aja. Pemuda Oslo. Ya, berarti itu ya berarti kan secara umum berarti 580 pada akhirnya itu bukan angka tiba-tiba ya. Dia punya matematisnya sendiri, punya matematika. Angkanya kesepakatan politik, tapi akhirnya bisa dirasionalisasikan secara matematis. Kira-kira gitu. Dan sekarang terserah, tinggal ke depan ini di revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, harus di-stat betul jumlah kursinya berapa. Kayak pemilu 2004 tuh, 550 misalnya. Bagi berdasarkan 1. Metode hitungnya Sentelagu. 2. Dihitung berdasarkan jumlah penduduk. 3. Minimal satu provinsi itu 3 kursi. 4. Deviasinya nggak boleh lebih dari 15%. 5. Indeks LHI-nya sekian. Misalnya kayak gitu. Sehingga nanti udah clear. Orang nggak bisa lagi berdebat rasan-rasan. Bukan pakai feeling gitu. Bukan pakai feeling ya. Pakai feeling sama pasangan. Iya, baper aku Mas pakai feeling, jangan pakai feeling. Berarti ada kemungkinan di pemilu selanjutnya bakal ada bertambahan kursi mungkin Mas? Ya bisa jadi, kita nggak menutup kemungkinan itu, tapi kalau SPD sendiri ngerasa bahwa udah nggak mungkin lagi kita nambah kursi. Ini bukan isu yang ya pasti akan banyak diprotes lah. Ya, kayak kemarin aja kan Agustus 2025 kemarin kan dari sekian juta itu jadi demo besar-besaran bro, apalagi ditambah jumlahnya. Makin marah. Dan lu ngerasa tadi aja nggak begitu dampak rasanya.
Jadi kayaknya bener deh. Dengan ya 580 dan secara proporsional juga Ya, masuk. ya paling bijak ya tetaplah 580 gitu ya. Kalau lebih bijak lagi ya 500 misalnya. Ya, gitu. Kenapa? Sesuai dengan Pancasila lah. Gitu. Dan selain itu juga kita punya program yang sangat penting, Mas. Butuh duit kan. Kita butuh makan siang bergizi kan. Takutnya kekurangan Kayaknya penyakit gitu. gizi. Ya, jadi kalau tunjangan-tunjangan dialihkan ke MBG oke lah ya kira-kira. Supaya lebih baik lah kira-kira. Katanya gitu sih. Oke. Ya, itulah kira-kira. Tapi bisa di-fixin nggak Mas? Misalnya setiap tahun misalnya 580 terus Ya. terus. Itu tadi. Ya, bisa. Bisa? Oke. Itu Amerika itu fix. Ya. Oh. Jadi metodenya ada Dari yang fix. 1930 Dari 1930 Ah, berapa bener. kursi itu Mas? habis Isya kan itu. Wah iya, udah buka kalau gitu. Udah buka puasa jadi pada kenyang semua di sana. Mulai dari paman Sam sampai paman Trapa. Itu 435 435 kursi. 435 kursi. Karena waktu itu dia jumlah penduduknya katanya berkurang banyak habis perang Great Depression. Jadi ya udah nggak boleh dikurangi, tapi juga nanti ke depan nggak boleh ditambah. Karena dari dulu dia nambah dari 100 naik terus kira-kira. Metodenya dia kan satu kursi itu berapa 300.000 awalnya. Metodenya dulu begitu, satu kursi sekian ratus ribu. Jadi lama-lama kan bengkak. Karena jumlah penduduk nambah terus. Nah, kita juga harus udah mulai cut, udah fix. Nah, sekian bagi dengan cara seperti ini. Ya. Iya sih. Kalau kebanyakan nanti takutnya gedungnya penuh, Ya. vendornya nggak punya kursi lagi Mas. Takutnya. Gitu ya. Tapi beli kursi Bapaknya plastik, kursi bakso Bapak dipakai. Leo mungkin jual kursi. Bapaknya Leo. Semua dibisnisin kayaknya Mas. Bisnis ekonomi Mas. Ya. Semua harus ada duitnya. Ya. Oke. Itulah kira-kira soal alokasi kursi dan wangsit soal jumlah kursi dan Wangsit lagi dah. DPR. Kali ini bukan wangsit lagi, soalnya tadi udah jelasin Tapi hitung-hitungannya. Tapi menurut gua lo perlu pasang deh. 580 itu. 3D. 3 angka ya. Nah, tapi bicara soal wangsit ini sebagai penutup ya, gue bilang ya. Nah, waktu itu kan Undang-Undang Pemilu itu disahkan 15 Agustus tahun 2017. 15 Agustus 2017. 15 Agustus tahun 2017. Selasa Pahing. Apa tuh artinya Selasa Pahing? Nah, Selasa Pahing itu biasanya orangnya pemarah, pencemburu, tapi pergaulannya luas. Oh. Nah, berdasarkan pasarannya dia tuh selalu ingin memiliki barang. Memiliki barang. Kesungguhan dengan penuh perhitungan karena waktu itu dihitung betul loh. Oke. Nah, terus dia itu dinaungi oleh Betara Antaboga. Apa itu Bendara Antaboga? Makanya pas program MBG ya. Antaboga. MBG berarti MBG udah dihitung dari 2017 ya Mas? Ya. Sudah diproyek Nah, dari 2017. itu wataknya itu orangnya itu orang yang selalu kesusahan akibat ulahnya sendiri. Itu kalau dari bukunya tuh. Oh. Buku Wutung Gunung Ah. dilindungi oleh Dewa Bumi Betara Antaboga. Aralnya di Aniaya. Ya semoga nggak di demo-demo lagi lah ya kira-kira kayak gitu. Nah, untuk menangkal demonya itu, nah kita harus ada sesajinya. Apa tuh sisanya? Sesajinya ini menurut hitung-hitungan Jawa itu kupat dan juwadah. Makanan bermacam-macam rasa, manis, asin, asam, sepet, pahit gitu ya. Kalau kopi nggak usah pakai gula. Nah, doanya itu kalau orang Sunda bilang doa babarit. Nah, tahu doa babarit? Enggak. Kalau musim kemarau nggak hujan-hujan itu babarit. Babarit. Selamatan lah kira-kira kayak gitu. Tolak bala. Tolak bala. Oh. Nah, ini tolak balanya kira-kira Seperti itu. Tolong catat. Sesajennya apa itu? sesajennya apa? Sesajennya apa? Pertanyaan itu. Biar enggak di demo-demo lagi. Kalau menurut gue sih biar nggak ada demo ya agak bener aja kerjanya ya Pak ya. Betul. Kerja yang bener aja. Kan kemarin menjadi penengah Pak, nggak boleh gitu. Kan menjadi penengah konflik yang besar nih. Ibarat kalau kata orang sih Aderai berantem sama Chris John, yang lerai Daus Mini. Sebelum semakin ngawur kita sudahi dulu Mas. Bisa Daus Mini.